telepon rumah Dimas. Berarti Suci nggak bohong. Selama ini dia susah payah mencari Flora. Flora? Ingat, jangan macam-macam. Apalagi sampai ngadu sama Ibu Margi. Kalau kamu lakukan, Ibu buat hidup kamu seperti di neraka. Mengerti? Ya, Bu. Kamu di sini aja ya, temani Anggi nonton TV. Anggi sayang, ajak Flora nonton TV ya. Oke deh, Tante. Main duduk aja. Lo nggak ngeliat tuh, saluran TV-nya udah nggak benar. Jadi tugas lo sekarang, lo naik ke teras atas, lo benerin tuh antenanya. Buruan sana. Ini udah nggak bener nih, udah geriak-geriak nih. Sana, naik ke teras atas. Bukan, ke gudang. Ya iyalah. Udah sana cepetan. Keburu acara favorit gue mulai nih. Cepetan sana, lalat banget sih jadi anak lemot. Cepat. Banget sih jalannya. Ini TV gimana sih? Antenanya nih. Ada yang bisa dibantu? Maaf, Bu. Tadi saya melihat Ibu bersama anak kecil yang mirip sekali dengan anak saya, Flora. Mungkin Bapak salah lihat. Ini memang asrama sekolah. Ya, wajar banyak anak-anak. Begini, Bu. Tadi saya perhatikan di lingkungan sekitar sini dan rumah yang ada di lingkungan ini terpasang selebaran ini. Tapi kok cuma di gedung ini yang tidak ya? Maksud Bapak apa ya menunjukkan selebaran ini ke saya? Saya ingin memberikan selebaran ini ke Ibu kalau Ibu belum mendapatkannya. Tolong kasih tahu tetangga Ibu tentang pengumuman yang ada di selebaran itu. Jadi Bapak ini? Saya ayah dari anak yang ada di selebaran itu. Dia telah hilang selama beberapa hari. Kalau nanti Ibu melihat dia atau mengetahui informasi tentang keberadaannya, tolong telepon ke nomor saya, selain nomor yang ada di selebaran itu. Ini kartu nama saya. Tenang aja, Pak. Bapak orang pertama yang akan saya hubungi jika saya mendapatkan informasi mengenai anak Anda. Terima kasih, Bu. Selamat siang. Selamat siang. Dari tampang dan penampilannya, dia pasti orang kaya. Kalau memang benar, berarti ini kesempatan buat aku untuk memerasnya juga. Gimana sih? Flor, udah bilang. Buka sih Flora nih. Kayaknya antena kayak gitu aja gak bisa. Cepetan Flora. Flora? Anggi, Ya, Flora mana? ada di teras atas tuh, Tante.
teriak-teriak panggil bapak kamu. Dia nggak akan dengar sampai suara kamu habis. Masuk. Ayo masuk. Masuk. Mas, gimana? Kamu dapat uang pinjamannya? Belum, Ci. Tapi temanku bilang dia akan mengusahakan secepatnya. Sekarang kita harus bagaimana lagi, Mas? Mau nggak mau kita harus mendapatkan uang untuk membebaskan Flora. Kamu tenang aja. Aku akan mencoba menghubungi teman-temanku yang lain. Siapa tahu mereka lebih siap untuk membantu kita. Sekarang juga aku akan coba untuk menghubungi mereka. Kamu sabar dulu ya, Ci. Ngapain sih kakak mesti nurutin keinginan penculik dan pemeras itu? Nggak ada jaminan mereka bakalan balikin Flora, Kak. Tapi kita nggak tahu kita sedang berurusan dengan orang macam apa, San. Mereka bisa saja dengan mudah melukai Flora kalau kita membuat mereka kesal. Tapi Kak, 100 juta bukan jumlah yang sedikit. Apalagi itu didapat dari hasil pinjaman. Kalau mereka minta lebih, gimana coba? Ini masalah serius, San. Menyangkut nasib Flora, ponakan kamu sendiri. Dia juga bagian dari keluarga kita. Harusnya kamu turut prihatin atas masalah ini. Iya, Susan tahu, Kak, tapi... Dimas, Susan, saya nggak mau nambah beban buat kalian semua. Flora anak saya, darah daging saya. Jadi satu-satunya orang yang harus menanggung beban ini adalah saya. Kamu jangan ngomong seperti itu, Ci. Kita akan membantu untuk cari jalan keluar atas masalah ini. Enggak, Mas. Semua yang dikatakan Susan benar. Cara apapun yang cari, pada akhirnya akan menambahkan beban yang ada. Please, Ci. Stop. Mas, meskipun nggak ada jaminan dari mereka untuk membebaskan Flora, tapi saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan Flora seorang diri. Enggak, Ci. Lu nggak akan melakukan semua itu sendiri. Masalah uang, biar gue yang urus semuanya. Berani-beraninya lu masuk ke rumah gua. Sekarang juga gua minta lu keluar. Keluar! Tenang. Tadi di depan gue ketemu sama Mbak Sari. Dan gue bilang sama dia kalau gue nemuin ini. Ci, sekarang gue percaya sama lo. Nggak mungkin lo repot-repot bikin selebaran ini kalau lo sendiri yang nyulik Flora. Gue denger lo lagi butuh uang untuk nebus Flora. Berapapun yang mereka minta, gue akan sediain. Ci, Flora darah daging gue, Ci. Bagaimanapun juga, gue harus memikul beban ini untuk mendapatkannya kembali. Ci, ada telepon dari penculik Flora. Dia mau bicara sama kamu. Halo, Bagaimana? Sudah disediakan uangnya? apa Flora baik-baik saja? Harusnya saya yang bertanya, bukan kamu. Ci, sini biar gue aja ngomong. Halo, siapapun kamu, kami sudah mendapatkan uang tebusannya. Tolong, saya mau bicara sama anak saya. Saya mau dengar suaranya. Siapa ini? Saya ayahnya. Jadi ayahnya yang kaya itu sudah ada di situ juga. Pasti dia yang menyediakan uangnya. Halo? Halo? Kamu dengar nggak sih saya ngomong apa? Saya mau bicara sama Flora. Saya mau dengar suaranya. Baik, tunggu sebentar. Anak bodoh, cepat kemari. Ayah kamu mau bicara. Flora baik-baik aja, Ma. Flora, ini papa sayang. Ini bukan mama. Sial, aku lupa dalam rekaman dia panggil mama. Halo? Halo? Flora? Halo Flora? Cukup. Sekarang Anda dengar baik-baik. Saya minta Anda mengantar uang tebusannya ke alamat. Kamu yang harus dengar saya baik-baik. Kamu boleh ambil uang tebusannya di neraka. Karena saya tidak akan memberikan kamu uang tebusan sepeser pun. Apa? Kamu pikir saya bodoh?
Flora lagi tidak ada sama kamu. Iya kan? Saya tahu. Suara Flora tadi itu dari tape recorder. Iya kan? Kalau ngomong jangan ngawur. Tentu saja Flora ada bersama saya. Bohong. Kalau Flora memang ada sama kamu, suruh dia bicara lagi sama saya. Tapi kalau enggak, jangan harap kamu akan melihat uang sepeser pun dari saya. Halo? 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 Perempuan ini pasti bohong. Flora lagi nggak ada sama dia. Flora, sini kamu. Ayah kamu mau bicara sama kamu, tapi ingat, jangan kasih tahu di mana kamu berada, apalagi soal kejadian tadi di teras atas. Kalau iya, saya habisi kamu. Mengerti? Halo? Tunggu sebentar. Papa, Flora? Flora, kamu baik-baik aja kan sayang? Flora baik-baik aja, Pak. Flora, kamu ada di mana sekarang? Flora nggak boleh ngasih tahu, Pak. Apa maksud kamu nggak boleh kasih tahu sayang? Tante Vivi yang bawa Flora ke sini, Pak. Papa tanya aja sendiri ke dia. Apa? Tante? Kurang ajar kamu. Berani-beraninya bicara yang enggak sama ayah kamu. Ampun, Bu, ampun. Jangan Dini. Iya, di sini. Awas ya, jangan ngadu sama Ibu Margi. Ngerti? Ayo. Saya di sini. Kenapa Flora menangis? Barusan dia saya hukum karena telah memecahkan vas bunga antik kesayangan saya. Apa? Bandel kan? Makanya saya mau bawa dia kembali ke rumah. Saya mau hukum di sana. Untuk apa Jeng bawa dia kembali ke rumah? Biar saya sendiri yang mengurus dia di sini. Lagi pula, orang tuanya yang meminta supaya saya mendidik dia supaya disiplin. Tapi Jeng, Anggi, Anggi, Ya, Tante. Ya, Pak. Anggi, tolong ajak Flora ke dapur. Temanin dia mencuci piring-piring yang kotor, ya? Oke deh, Tante. Flora, ayo ikut Anggi ke dapur. Cepat! Ayo cepetan. Cepet. Ih, Mari, Cik. Baik. Ya, terima kasih. Selamat siang. Mereka nggak bisa melacak nomor telepon rumahnya. Karena ternyata dia menggunakan handphone. Kita nggak perlu buang-buang waktu untuk melacak telepon rumahnya. Gua bisa cari tahu di mana Flora berada. Tapi bagaimana caranya dan lewat siapa? Dri, tunggu Dri. Monik, udah dong. Kamu jangan bikin aku tambah penasaran. Kamu udah di mana sih sekarang? Hah? Apa? Di Bali? Kamu lagi ada di Bali? Kamu kok jahat banget sih, Nik? Kamu gak pernah bilang sama aku. Nik, nanti aku telepon kamu lagi ya. Andri udah pulang sekarang. Ya, oke? Jawab dengan jujur. Di mana kamu sembunyiin Flora? Di mana aku sembunyikan Flora? Mana aku tahu, Andri? Dengar ya. Saat ini hanya kejujuran kamu yang bisa menyelamatkan kamu. Sekali lagi aku tanya, di mana kamu sembunyiin Flora? Kamu boleh tanya sama aku 1000 kali, tapi jawaban aku tetap sama. Aku nggak tahu, karena memang bukan aku yang menyembunyikan Flora. Kamu jangan sembarangan nuduh dong, Dri. Kamu pikir aku nggak tahu soal perbuatan kamu yang busuk ini? Flora sendiri yang bilang kalau kamu yang membawa dia pergi. Sekarang cepat katakan, di mana kamu sembunyikan Flora sebelum kesabaran saya benar-benar habis? Flora bohong, Dri. Kamu pikir dong, Flora itu calon anakku sendiri, jadi mana mungkin aku menyembunyikan Flora?
cewek brengsek ini. Dia tahu Flora ada di mana karena dia yang berada di balik penculikannya. Dri, kekerasan tidak akan menyelesaikan masalah. Lagi pula bagaimana lo bisa yakin kalau Vivi tahu keberadaan Flora? Flora sendiri yang ngomong waktu ditelepon. Flora cuma anak kecil, dan sekarang dia sedang diculik. Dia bisa mengatakan apa saja dalam keadaan seperti itu. Oke. Untuk sekarang omongan lu gue terima. Kalau nanti ternyata aku tahu bahwa kamu yang berada di balik penculikan Flora, bukan saja aku akan membatalkan pernikahan kita, tapi aku juga akan menjebloskan kamu ke dalam penjara. Lebih baik sekarang kita menunggu telepon dari penculik Flora. Saya kan sudah bilang, tolong jaga Flora baik-baik. Tapi kok bisa-bisanya Flora telepon ke ayahnya dan mengatakan kalau dia sedang diculik? Dia telepon ke rumah? Kapan? Itu nggak penting. Flora seorang pembohong ulung. Hari ini dia bisa mengatakan kalau dia sedang diculik. Tapi besok-besok dia akan mengatakan hal-hal yang heboh lainnya. Maafkan atas kejadian ini. Bu Vivi tidak usah khawatir. Mulai saat ini, saya akan berusaha mengawasi Flora dengan lebih ketat. Berusaha saja tidak cukup. Buat apa saya bayar ibu mahal-mahal kalau hanya untuk berusaha? Pokoknya ibu harus melakukan yang lebih dari itu. Maaf, tapi tidak mungkin saya bisa mengawasi Flora sepanjang hari dan malam, Bu Vivi. Apalagi saat ini masih dalam suasana libur. Kalau hanya itu masalahnya, bawa dia ke tempat yang jauh lebih aman. Mengerti? Permisi. Flora, kamu ada di mana, sayang? Mama kangen sama kamu. Cepat kamu pulang, Flora. Mama kangen banget sama kamu. Cepat pulang, Flora. Mama kangen. Udah, Ci. Jangan sedih. Gue yakin anak kita pasti akan baik-baik aja. Dia pasti akan kembali dengan selamat. Percaya deh. Mimis, Ya, Bob? kamu lagi ngapain di situ? Enggak, aku mau metik bunga mawar untuk ngegantiin yang di ruang tamu sebelum mama kamu pulang. Biar aku aja yang metikin. Nanti tangan kamu kena duri lagi. Boleh. Mau yang mana yang dipetikin? Kayaknya ini aja deh. Yang ini. Iya.
Aduh. Ya Allah, tangan kamu berdarah, Bob. Bentar ya. Aduh, kekencengan ya. Bentar aku kendorin dulu ya. Kayaknya ada lebah betina yang sedang berkeliaran di sini. Mendingan kamu ke dalam aja ya. Nanti aku nyusul. Oke? Aku ke dalam dulu ya. Iya. Lu ngapain sih tadi sama Ninis? Kok datang-datang sewot sih? Ya gimana gua nggak sewot coba? Tadi lo ngebiarin si Ninis pegang-pegang tangan lo. Ayo ngaku. Jangan salah paham gitu dong. Dia kan barusan habis ngerawat tangan gue yang berdarah kena duri. Alah udah deh gak usah banyak alasan. Cas cisus mulu. Dasar buaya cap kali butek. Beneran, San. Tangan gue berdarah kena duri. Nih, kalau nggak percaya lu lihat nih. Tuh, lihat. Bener kan? Ya ampun Bob, beneran. Aduh, maafin gue ya. Abis tadi kirain lo bohong sama gue. Maaf ya. Sini gue tiupin. Bobby! Sorry. Wah, gawat nih. Nyokap gue datang. Terus gimana dong? Lu ngumpet di dalam aja yuk. Ya, ngumpet di dalam. Ya, yuk. Yaudah cepetan. Oh, gimana dong kalau sampai ketahuan nyokap lo? Bisa-bisa gue dipanggil hidup-hidup. Udah, sekarang lu ngumpet di kamar aja ya. Dasar perempuan gak tahu diri. Berani-beraninya kamu datang ke rumah saya di saat saya nggak ada. Kamu memang harus diberi pelajaran. Mah! Mah! Tunggu, Mah! Mah! Kurang ajar. Gak tahu diri. Berani-beraninya kamu masuk di rumah saya. Saat saya lagi nggak ada, kamu masuk di rumah saya. Berani-beraninya kamu masuk ke rumah saya. Ya mampus kamu. Mah! Jangan, Mah! Pinggir kamu, Bobby. Kurang ajar. Dia pantas mati. Mah! Mah! Kasihan dia, Mah! Pinggir kamu. Kamu tidak pantas jadi menantu saya. Mah! Bobby. Biarkan dia mati. Dia nggak pantas jadi menantu saya. Bobby. Puas kamu. Mampus. Susan! 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 Susan, bangun, Susan! 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 Ayo, Susan, kita ke dalam. Yuk, cepetan yuk. Bobby. Bobby. Ya, Bu. Lama amat sih tuh anak kalau disuruh nolongin mamanya. Ya maklum lah, Bu. Dan Bobby kan habis nemuin teman perempuan yang datang kemari. Hah? Teman perempuannya? Iya, teman perempuannya datang kemari. Pasti Susan brengsek gitu. Kamu turunin barang-barangnya semuanya. Gue kurang sampai nyokap lo tau gue ada di sini. Bisa-bisa gue dipanggil hidup-hidup. Udah, lo ngumpet aja di kamar ya. Santi, kapan datang? Ninis, ajak Santi ke kamar kamu ya. Aku mau bantuin Mama. Cepetan, Ninis. Tapi jari kamu. Udah, soal jari nanti aja. Sekarang cepet bawa Santi ke kamar kamu, ya? Yusan. Bobby! Bobby! Berani-beraninya sih kamu bawa Susan ke sini selagi mama lagi pergi. Susan? Siapa yang bawa Susan, Mah? Bukan dia kok yang datang. Mama nggak percaya sebelum lihat dengan mata kepala sendiri. Mah, tunggu, Mah. Mah. Susan! Tante, apa kabar Tante? Saya Santi, temen SMA-nya Bobby. Maaf, Tante pikir kamu teman perempuannya Bobby yang lain. Bener kan, Mah? Bukan Susan?
Kenalin dia, mah. Dia Mama udah kenal. Santi teman SMA kamu. bagus deh kalau udah kenal. Nis, bisa keluar sebentar? Ada yang Tante mau bicarain sama kamu. Iya, Tante. Kamu juga, Bob. Ya. Ada apa, mah? Teman Mama besok mau bikin acara pool party. Mama nggak bisa datang, ada acara halal bihalal. Gimana kalau kamu mewakili Mama? Ajak Nini sekalian. Pool party, mah. Wah, seru tuh. Kamu mau kan ke acara pool party besok? Ajak teman kamu yang namanya Santi itu juga. Iya, Tante. Awas aja kalau sampai gua nggak diajak. Bagaimana, Mas? Aku udah selesai nyebarin semua selebarannya. Ya, mudah-mudahan saja segera ada yang melihat Flora dan melaporkannya kepada kita. Iya, Mas. Mudah-mudahan. Gimana? Udah ada kabar dari para penculik Flora? Belum. Mereka belum nelfon juga. Ke rumah lu, ke sini, ataupun ke handphone gua. Mereka pasti orang-orang oportunis. Siapapun atau apapun julukan mereka, saya tidak akan pernah berhenti untuk mencari Flora sampai dia bisa ditemukan. Nggak akan. Gawat, lambat laun kasus ini bisa terungkap. Dan aku pasti akan langsung ditangkap. Aku harus segera mengambil langkah drastis untuk menghentikan penyelidikan Suci. Susan? Lo ngapain di sini? Gue mau ngajak Ninis ke rumah gue, Bob. Gue mau minjemin baju renang ke dia. Kan daripada beli baju baru kan sayang, ya nggak? Nggak usah repot-repot. Siapa juga yang mau berenang? Ternyata pool party yang dimaksud nyokap gue itu adalah pembukaan tempat biliar baru milik temennya. Jadi nggak ada acara berenang. Padahal gue udah girang aja tuh pingin berenang. Jadi yang dimaksud nyokap lo bukan pool kolam renang tapi pool biliar gitu? Yoi, untung tadi aja gue dikasih tahu sama nyokap gue di jalan. Coba kalau enggak, kita kan bisa saltum, alias salah kostum. Oke, nggak masalah. Kayaknya gue harus ngajakin Ninis ke salon deh. Pasti kan yang datang ke acaranya pada dandan semua. Terserah lo aja deh. Tapi kayaknya gue bakalan lama deh di salon. Jadi mendingan lo langsung aja datang ke acaranya. Biar gue sama Ninis yang nyusul. Lo tinggal kasih tahu aja alamatnya di mana. Oke? Oke, kita ke dalam yuk. Yuk. Tante kira kamu Flora, anak Tante. Nama kamu siapa? Lucy, Kamu kelas berapa? kelas 4. Ngapain tuh orang? Jangan-jangan mau menculik anak saya. Hah, kurang ajar kamu. Mau
menculik anak saya ya? Jangan alasan kamu. Penculik kamu, hah? Dasar kamu penculik, hah? Kamu menculik anak saya ya? Hah? Berani-beraninya menculik anak saya? Dasar penculik kamu, ha? Kamu menculik anak saya. Jangan alasan kamu, ha? Ibu ini gila ya? Tega-teganya ibu mukulin dia. Emangnya dia binatang? Dia yang gila. Datang-datang mau menculik anak saya. Bu, saya kira dia anak saya. Alasan kalau sudah ketangkap basah aja macam-macam. Dasar penculik kamu. Ibu jangan main asal nuduh sembarangan ya. Dia ini istri saya. Justru anak kami yang hilang diculik orang. Dan kebetulan rambut anak ibu memang mirip dengan rambut anak kami. Seharusnya ibu lebih bersimpati daripada berbuat kasar seperti barusan. Sekarang lebih baik ibu cepat pergi dari sini sebelum kesabaran saya habis. Baik, saya sekarang akan pergi, tapi lihat nanti pembalasannya. Hah? Untung aja gue lewat sini, Ci. Coba kalau enggak. Lu nggak apa-apa? Gue nggak apa-apa, Andri. Makasih lo udah nolongin gue. Yuk, sekarang kita pulang. Itu dia apa orangnya yang mau menculik anak kita? Kamu yang menyulik anak saya. Pakaian boleh keren, tapi pekerjaan Anda penjual anak. Bapak jangan asal nuduh ya, Pak. Ajar! Hah? Kenapa yang menyulik anak saya? Bapak jangan asal nuduh, Pak. Pelan-pelan, Ci. Sakit ya, Andri? Iya, tapi nggak apa-apa, Ci. Maafin gue ya, Andri. Ini semua gara-gara gue. Udahlah, Ci. Nggak usah dipikirin ya. Lu nggak apa-apa, Ci? Ci, lu kenapa? Sakit ya? Ci, seingat gue, secara hukum kita masih berstatus suami istri. Kita belum bercerai secara sah, Ci. Memang benar, Andri. Selain itu, kita juga belum pernah benar-benar menjalankan kehidupan pernikahan yang semestinya, Ci. Maksud lo, Andri?
San, tapi beneran kan nanti di dalam kamu langsung ganti baju renang? Nih, gue udah bawa bajunya. Ntar juga gue di dalam langsung ganti kok. Abis tadi di rumah buru-buru, jadi nggak sempet pakai. Tapi Nis, kayaknya lu mesti buka wardrobe-nya deh. Dibuka. Iya, biar di dalam nggak ribet. Oke. Ayo cepetan, Bobby udah nungguin. Nah, kayak gini nih, baru sexy lady. Buruan yuk, Bobby udah nungguin. Yuk, ayo. Kok tempat biliar? Santi? Gila, nggak salah kostum nih. Main sama saya aja. Yuk, main sama saya aja. Wah, acara Halloween udah lewat, Mbak. Ayo main sama saya aja, Mbak. Ayolah cantik. Kan main sama saya, aja, Mbak. Buset dah, kita kedatangan artis Brainwash, men. Nis? Bentar ya. Nis! Udah ya? Kamu nggak apa-apa kan, Nis? Kamu tenang ya sekarang ya. Jangan nangis lagi ya. Udah. Udah ya, Nis ya. Kita pulang sekarang ya. Yuk. Gua nggak nyangka, San. Ternyata lu jahat juga ya jadi orang. Tega-teganya lu berbuat itu ke Ninis. Emangnya dia salah apa sih ke lo? Ya ampun, Bob. Gue kan cuma bercanda doang. Mempermalukan Ninis di depan banyak orang lu sebut bercanda. Lo jangan nyalain gue gitu dong. Kalau aja Ninis nggak terlalu polos dan bego, nggak mungkin dia ngalamin kejadian yang tadi. Tolong, San. Jangan ngomong kayak gitu. Lo kenapa sih, Bob? Tiba-tiba jadi peduli banget sama dia. Lo sendiri yang bikin gua kayak gitu. Maksud lo apa? Iya. Lo dan rasa cembokur lo. Ya jelas lah gue cembokur. Gue nggak rela kalau sampai cowok gue direbut sama cewek lain. Cembokur sih cembokur, San. Tapi jangan kayak gitu dong caranya. Kelakuan lu tadi tuh norak, tau nggak? Sekali lagi lo berbuat kayak gitu, lo bakal kehilangan gue. Ingat itu, San. Halo? Halo? Bob? Bobby? Kenapa sih, San? Tahu tuh Bobby nyebelin banget. Pacaran tuh emang susah ya, Mbak. Apalagi kalau cowok kita jadi incaran cewek lain. Susan bingung harus berbuat apa. Kayaknya nggak ada urusan yang lebih rumit dibanding urusan soal cowok. Pusing mikirinnya. Ya udah, San. Kamu sabar aja ya. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Apa betul ini rumah orang tuanya Flora? Iya, betul. Saya ibunya. Bapak siapa?
saya menemukan selebaran ini. Bapak tahu di mana anak saya? Cepat, Pak. Tolong katakan di mana anak saya. Sebaiknya kita masuk ke dalam. Oke, silakan masuk, Pak. Mari, Pak. Pak, sekarang tolong kasih tahu saya di mana anak saya. Tolong beritahu kami, Pak. Tolong, Pak. Apa ini, Pak? Yo, G, come on, yo, yeah, Suci dalam hidup ini, masalah kan datang dan silih berganti. Bersabarlah dan tetaplah tabah, hadapi cobaan hari demi hari. Suatu saat di dalam hidupmu, kau akan temui cinta kasih suci. Suatu saat di dalam hidupmu, yang akan temanimu melalui hari. Suci, kau akan temui cinta kasih suci di dalam hidupmu. Suci, kau akan temui kejujuran hati seorang kekasih. Suci dalam hidup ini, masalah kan datang dan silih berganti. Bersabarlah dan tetaplah tabah, hadapi cobaan hari demi hari. Suatu saat di dalam hidupmu, kau akan temui cinta kasih suci. Suatu saat di dalam hidupmu, yang akan temanimu melalui hari. Suci.